Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa untuk kembali menyoroti peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi di Amerika Serikat yang hari-hari ini tampak menunjukkan satu kecenderungan yang semakin buruk, di mana bisa dikatakan bahwa Amerika ini terpuruk oleh virus corona. Situasi yang dihadapi Amerika, ya, yang kita bayangkan sebagai sebuah negara yang sangat besar, ternyata juga tidak kuat menghadapi pukulan yang cukup keras dari virus corona ini. Kita tahu bahwa jargon-jargon Amerika yang menyatakan bahwa American first, American yang utama, atau Amerika yang harus diutamakan, menjadi basis logika di dalam birokrasi di Amerika Serikat itu sendiri, dan pada gilirannya logika untuk mementingkan dirinya sendiri ini justru yang menjadikan persoalan baru yang dihadapi Amerika ketika virus corona ini tidak kunjung mereda. Beberapa hari yang lalu Andrew Cuomo, gubernur New York, ya, yang cukup dekat dengan kelompok Yahudi, merasa agak optimis ketika jumlah harian yang ada di wilayah itu mengalami penurunan dibanding dengan hari-hari berikutnya. Akan tetapi hari ini wajah kelamnya dan wajah suramnya itu terasa sekali, karena jumlah harian yang dicapai oleh Amerika dalam kematian menghadapi virus corona ini mencapai 2.108 jiwa hanya dalam satu hari. Rekor tertinggi di seluruh dunia terjadi di Amerika, dengan total kematian mencapai 20.577, ya, dan kasus korbannya itu sudah luar biasa banyaknya, ya, sudah 532.000 sekian, jumlah yang berkali-kali lipat dibanding dengan negara-negara yang lain, ya. Dan karena itu memang sangat tragis bahwa beberapa media kemudian menerbangkan drone untuk melihat beberapa pemakaman massal, ya, yang terjadi di Heartland di Amerika itu, di sekitar New York itu, ya, di mana banyak sekali pasien yang kemudian dimakamkan secara massal, secara diam-diam, dan banyak diantaranya ternyata juga tidak dihitung sebagai korban coronavirus ini. Artinya jumlah yang tidak tercatat dari korban ini tampaknya adalah jauh lebih tinggi, ya, mungkin bisa 2 atau 3 kali, ya, dibanding dengan jumlah resmi yang tertera yang diumumkan oleh Departemen Kesehatan. Inilah situasi-situasi yang dihadapi oleh Amerika, dan seperti yang kita prediksi tempo hari itu betul-betul kejadian pada hari ini, di mana memang virus corona yang sangat membutuhkan apa yang disebut dengan ventilator atau alat bantu nafas atau mesin pernafasan buatan, saat ini justru menjadi ajang pertengkaran antar berbagai negara bagian dan bahkan pemerintahan federal Amerika itu sendiri. Jadi ketika satu barang itu jumlahnya sangat terbatas, yang membutuhkan banyak, kemudian mereka dengan mentalitas egoisme itu sendiri, American first, itu juga kemudian menular kepada perilaku dari para negara-negara bagian, maka ini menjadi sumber pertengkaran baru di kalangan mereka itu sendiri, ya. Inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh Amerika, dan karena itu energinya menjadi tidak fokus untuk menerapkan menghadapi virus corona ini. Yang kedua adalah situasi yang dihadapi oleh para tenaga medis yang ada di Amerika. Ini juga hampir sama dengan jumlah tenaga medis di Amerika itu sangat terbatas jumlahnya, ya, menghadapi situasi yang sangat genting dan dihadapkan kepada jumlah kematian yang terus meningkat, ya. Ibaratnya seperti perjalanan kura-kura melawan Achilles itu. Jadi terengah
terengah-engah itu para tenaga medis Amerika itu. Dan satu hal lagi adalah ketakutan yang mendera terhadap hati dan pikiran dari tenaga medis ini. Kita tahu semua bahwa ketika orang-orang yang menderita tentang penyakit virus corona ini ya membutuhkan treatment yang lebih dekat dengan tenaga medis, dan tenaga medis ya sekalipun sudah berusaha dengan alat pelindung diri yang cukup bagus, tetapi kadang-kadang itu juga tidak cukup, dan ribuan tenaga medis yang ada di Amerika itu sudah terpapar atau bahkan meninggal dunia karena virus corona ini. Ini dampak-dampak yang hari-hari ini bisa begitu menyedihkan ya yang terjadi di Amerika. Namun satu hal yang luar biasa dari Amerika ini adalah kesombongannya itu memang belum betul-betul tidak surut dengan menghadapi situasi ini. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Donald Trump, ya dia masang target bahwa 1 Mei nanti kita harus kembali normal, ya seolah-olah dia cukup tahu tentang apa yang sebetulnya dihadapi. Tetapi banyak media, ya termasuk CNN, New York Times dan lain sebagainya, menganalisis bahwa Donald Trump ini tidak cukup mengerti tentang penyakit virus corona yang menghantam rakyatnya, ya 1,5 juta dari rakyatnya menderita virus corona ini dan membuat babak belur dari ini. Apa yang tampaknya dicemaskan oleh Donald Trump adalah kekhawatirannya bahwa bisnisnya tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya itu, dan karena itu dia pasang target bahwa 1 Mei nanti itu bisnis Donald Trump itu jalan itu, ya. Ini cara-cara berpikir ya ketika orang itu memang menjadi sangat egois ya, sekalipun dia punya tanggung jawab publik yang sangat besar, tetap saja yang dipentingkan adalah dirinya sendiri dan rakyat itu dilupakan. Model-model pemerintahan ini terjadi di mana-mana ya, dan itu memang karakter, samalah seperti biasa orang-orang yang berbuat zalim begitu. Jadi apapun yang dilakukan adalah untuk dirinya sendiri, apakah orang lain menderita atau tidak, itu urusan orang lain. Bahkan bisa saja untuk kepentingan bisnisnya, dia bisa mengorbankan orang lain. Ini situasi-situasi ini banyak terjadi di berbagai belahan dalam suatu pemerintahan yang zalim itu. Nah, memang Amerika menjadi sangat tragis karena apa? Dalam 3 minggu terakhir ini jumlah dari tenaga kerja Amerika ya yang kemudian kena PHK itu mencapai 15 jutaan jiwa atau bahkan 16 ya, rata-rata 6 juta jiwa itu yang putus hubungan dalam 1 minggu, dihitung 3 minggu waktu yang sudah sangat tragis karena wabah virus corona ini, sehingga tenaga kerja itu runtuh di Amerika itu sampai 15 juta atau 16 juta ya. Dan itu setara dengan 10% dari total tenaga kerja Amerika yang mencapai sekitar 160 juta jiwa itu. Hanya habis di dalam 3 minggu itu sudah habis semua tenaga kerja itu. Dan karena itu memang ini juga menjadi pukulan ekonomi yang luar biasa terhadap Amerika, di mana orang-orang antri untuk mendapatkan kupon, untuk mendapatkan santunan dan lain sebagainya, dan memang ada jaminan sosial yang cukup baik di Amerika, dan ini juga akan menjadi permasalahan baru di Amerika. Hal lain yang tampaknya cukup berat adalah bahwa Amerika selalu menuding pihak lain menjadi penyebabnya, ya. Jadi rasisme di tengah wabah yang seperti ini juga terjadi rasisme. Ya, Amerika terhadap Cina, Amerika terhadap orang-orang Latin ya. Jadi ketika sebuah penelitian menghasilkan satu paparan bahwa ternyata misalnya orang-orang Amerika Latin juga banyak yang terkena, rasisme kemudian mengarah kepada Amerika Latin, bahkan kepada kulit hitam juga. Jadi ini luar biasa. Padahal sebetulnya yang menjadi persoalan dan menjadi sumber masalah itu adalah Yahudi itu sendiri yang ada di Amerika itu. Mungkin pemirsa kurang tahu ya bahwa di Amerika itu juga banyak kelompok-kelompok Yahudi yang masuk dalam LGBT ya, bahkan ada Yahudi, rabi Yahudi atau pemimpin Yahudi yang terlibat di dalam LGBT itu di New York, di wilayah Manhattan. Itulah juga yang menjadi sarang dari virus corona ini. Jadi
keterpurukan ya keterpukulan Amerika yang cukup besar dari virus ini, tampaknya memang kita bisa bertanya kembali, apakah kemungkinan Amerika bisa bangkit ya seperti yang didambakan oleh Donald Trump itu, bahwa 1 Mei nanti ya beberapa minggu yang akan datang itu business as usual, bisnis harus jalan terus. Tapi jika Amerika bersikeras dan mengikuti doktrin instruksi dari presiden yang seperti ini, mungkin wabah virus corona ini kan tidak bisa tunduk kepada aturan presiden, ya. Dia bekerja atas perintah yang jauh lebih tinggi dari presiden, yakni dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan tampaknya memang virus ini betul-betul menyasar kepada orang-orang yang tingkat kesombongannya itu sangat tinggi, ya. Saya sering katakan bahwa orang-orang yang kesombongannya sangat tinggi, mentalitasnya untuk menindas rakyat itu ada, kemudian juga egoismenya itu sangat tinggi, sebetulnya dia sedang sakit jiwa. Ya, sedang sakit jiwa. Ciri dari sakit jiwa itu adalah tidak punya rasa kemanusiaan. Ya, ciri dari sakit jiwa itu tidak punya rasa kemanusiaan, dan inilah yang membuat imunitas dari diri itu rendah. Ya, sehingga ini menjadi sasaran ya yang sangat mematikan dari virus yang sebetulnya dianalisis oleh para ahli ya itu virus yang biasa. Akan tetapi ketika orang itu sakit jiwa, dia bereaksi, imunitas tubuhnya bereaksi secara tidak normal, dan itulah yang justru malah membunuh dirinya sendiri. Dalam artikel kemarin saya sudah sampaikan ya yang dari Euronews itu, dari kasus-kasus yang terjadi di Jerman, bahwa orang-orang ya yang tidak punya normalitas imunitas tubuh, yang imunitas tubuhnya tidak normal, itu bereaksi secara berlebihan terhadap virus ini, dan itu yang justru akan membuat kematian bagi dirinya. Jadi pemirsa yang pengen menyimak kembali bisa dilihat dari situ. Dan ini yang dihadapi oleh Amerika. Ya, saya sering katakan bahwa virus di suatu tempat tidak ganas, dan di tempat lain menjadi sangat ganas. Dan di Amerika ini seperti kobaran api gambarannya virus itu. Ya, percikannya saja ketika dia menyentuh seperti ilalang yang kering atau daun-daun yang kering, langsung bisa mengobarkan semua itu. Inilah problem-problem berat yang dihadapi oleh Amerika, dan apakah bisa bangkit atau tidak, ini letaknya bukan dari Amerika itu sendiri, ya. Tapi seberapa jauh ini virus ini kalau disebut sebagai sang pengingat ya dari Allah Subhanahu wa taala, apakah Amerika berubah perilakunya apa tidak? Ya, apakah Amerika masih tetap zalim dan menzalimi umat Islam atau tidak? Ya, kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi, dan tampaknya hari-hari terburuk di Amerika itu belum segera lewat. Ya, horor tampaknya berkepanjangan di Amerika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.